kembali lagi dengan saya Gracia Prima Octavian Sako. Pada video kali ini, kita sama-sama akan mempelajari materi mengenai penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah serta bagaimana cara kita menjaga sistem kesehatan peredaran darah. Sebelum kita mulai membahas materi, mari kita pahami dulu capaian pembelajaran. Pada akhir fase D, peserta didik dapat mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu, misalnya sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, serta sistem reproduksi. Lalu, apa tujuan pembelajaran? Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yakni peserta didik dapat mengidentifikasi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah serta mendeskripsikan cara-cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah melalui kegiatan diskusi dengan tepat dengan menggunakan kosakata yang sesuai. Terdapat pula dua indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, yakni mengidentifikasi penyakit pada sistem peredaran darah serta menganalisis cara menjaga sistem kesehatan peredaran darah. Untuk lebih memahami berbagai penyakit dan cara menjaga sistem kesehatan peredaran darah, mari simak penjelasan berikut. Yang pertama, kelainan pada sistem peredaran darah. Nah, penyakit-penyakit pada sistem peredaran darah ini dibagi menjadi dua, yakni penyakit turunan serta penyakit non-turunan atau penyebabnya dari kebiasaan atau gaya hidup yang kurang sehat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyakit turunan. Penyakit turunan ini berarti penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik. Beberapa penyakit yang tergolong ke dalam penyakit turunan ini ada dua, yakni hemofilia dan thalassemia. Seperti gambar, jadi hemofilia adalah penyakit kelainan darah yang menyebabkan darah sulit membeku saat seseorang terluka. Orang yang menderita hemofilia bisa mengalami pendarahan lebih lama dibanding orang normal meskipun hanya luka kecil. Nah, hemofilia terjadi karena tubuh kekurangan protein pembeku darah. Penyakit ini biasanya diturunkan dari orang tua, terutama dari ibu ke anak laki-laki. Ciri-ciri dari penyakit hemofilia ini, yang pertama luka berdarah sulit berhenti, sering mimisan atau gusi berdarah, mudah memar, nyeri dan bengkak di sendi karena pendarahan dalam, serta bisa berdarah tanpa sebab yang jelas. Setelah hemofilia, penyakit turunan yang kedua ialah thalassemia. Jadi thalassemia adalah penyakit kelainan darah bawaan yang diturunkan dari orang tua yang membuat tubuh tidak bisa membentuk hemoglobin dengan baik. Jadi thalassemia terjadi karena kelainan genetik, yaitu warisan dari ayah atau dari ibu. Gejala yang timbul pada penderita thalassemia ini yakni lemas dan pucat, pertumbuhan lambat, perut membesar, wajah pucat kekuningan, dan mudah terkena infeksi. Setelah penyakit turunan, adapun berbagai jenis penyakit non-turunan atau penyakit yang disebabkan dari kebiasaan hidup yang kurang sehat. Penyakit yang termasuk kategori ini diantaranya yakni yang pertama ada anemia. Nah, anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin sehingga oksigen tidak dapat disebarkan dengan baik ke seluruh tubuh. Akibatnya, penderita anemia akan merasa lemas, cepat lelah, dan sulit berkonsentrasi. Anemia bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti kekurangan zat besi, kehilangan darah, kekurangan vitamin B12 atau asam folat, serta penyakit kronis dan kelainan bawaan seperti thalassemia atau anemia sel sabit. Penyakit non-turunan yang kedua yakni leukemia. Jadi leukemia adalah salah satu jenis penyakit kanker darah yang terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak sel darah putih yang tidak normal. Sel-sel ini seharusnya membantu melawan infeksi, tetapi pada penderita leukemia, sel darah putih justru tumbuh tidak terkendali dan tidak berfungsi dengan baik. Hal ini membuat tubuh kesulitan melawan penyakit dan juga mengganggu kerja sel darah merah dan trombosit. Akibatnya,
Penderita leukemia bisa mengalami gejala seperti sering demam, kelelahan, mimisan, kulit mudah memar, dan berat badan turun secara drastis. Penyakit yang ketiga yakni hipertensi. Nah, hipertensi atau tekanan darah tinggi terjadi ketika tekanan darah dalam pembuluh darah lebih tinggi dari normal. Penyebabnya bisa karena pola hidup yang tidak sehat, seperti sering makan makanan asin, kurang olahraga, kelebihan berat badan, dan stres. Selain itu, hipertensi juga bisa dipengaruhi oleh penyakit tertentu. Jika tidak dikendalikan, hipertensi dapat berbahaya karena meningkatkan risiko penyakit jantung dan penyakit stroke. Penyakit yang keempat yakni serangan jantung. Jadi serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke otot jantung tersumbat dan biasanya karena penumpukan lemak atau kolesterol di pembuluh darah. Akibatnya, bagian dari jantung tidak mendapatkan oksigen dan bisa rusak. Gejala dari serangan jantung yakni nyeri dada, sesak napas, mual, dan tubuh terasa lemas. Serangan jantung dapat dipicu oleh pola makan tidak sehat, kurang olahraga, stres, dan juga merokok. Nah, penyakit non-turunan yang terakhir yakni stroke. Jadi stroke adalah penyakit yang terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu sehingga sel-sel otak tidak mendapatkan oksigen dan bisa mati. Akibatnya, bagian tubuh yang dikendalikan oleh otak tersebut bisa lumpuh, sulit bicara, atau kehilangan keseimbangan. Faktor yang dapat meningkatkan risiko stroke antara lain tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, merokok, obesitas, dan kurang olahraga. Jika tidak segera ditangani, stroke bisa menyebabkan kerusakan pada otak dan mempengaruhi kemampuan tubuh lainnya. Agar sistem peredaran darah tetap sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit tadi, kita perlu menjaga pola hidup yang baik. Caranya adalah dengan makan makanan bergizi seimbang, terutama yang rendah lemak dan garam, agar pembuluh darah tidak tersumbat. Kita juga harus rutin berolahraga untuk melatih jantung dan melancarkan aliran darah. Hindari kebiasaan merokok dan jangan terlalu sering bergadang karena bisa merusak kesehatan jantung. Berat badan ideal dan minum air cukup juga dapat membantu menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Selain itu, penting untuk mengelola stres dan rutin memeriksa kesehatan agar tekanan darah tetap normal dan organ peredaran darah selalu